Saya baru diberitahu kalau panjenengan itu adiknya sahabat saya Tisna ya. Nah, dari mana saya memulai? Gedung ini tadi waktu saya datang, saya potret dari depan. Pusat kebudayaan. Itu aja sudah bergetar. Apa sih kebudayaan itu? Kalau teori besar mengatakan kebudayaan adalah sistem makna yang diungkapkan lewat sistem simbol yang dipakai oleh anggotanya atau komunitasnya untuk titian, untuk acuan hidup supaya tidak krisis. Itu teori besar ya. Sistem makna yang diungkapkan lewat simbol dipakai untuk acuan supaya tidak krisis. Pertanyaannya, orang sederhana, tukang becak semua, lalu apakah tidak berkebudayaan? Itu dari gedung yang bersejarah saja kita sudah bisa menaruh Anda semua di sini. Jawabannya, akhirnya dengan pendekatan induktif lapangan, Nusantara ini lapangan, induksi sekali. Maka kita katakan, kebudayaan adalah keseharian yang dimaknai. Jadi tindakan sehari-hari, Mbak Ima tadi menyiapkan ini, kurator di sini, Bung Isa. Kemudian saya berbahagia dipertemukan dengan Kang Asep yang tiap kali kita undang juga untuk baca puisi di perhelatan kita, Borobudur Writers and Cultural Festival. Kemudian dengan Kiai, saya panggil saja Ahmad Fauzi Imron, ya. Faisal Imron, itu Faisal Imron. Coba, tadi saya bertanya proses lukisannya. Saya bertanya mengenai bagaimana ke arah sana. Nah, saya mau mengatakan pada Anda, berapa kali saya diundang ke Bandung. Waktu di sini juga memperingati yang bersejarah di sini. Kalau kita mau menegaskan, sebenarnya Indonesia yang majemuk harus dipelihara dengan jalan apa? Jalan politik itu memecah. Karena politik tanpa moral itu memecah belah. Lihat setiap pemilu. Maka saya dulu mau masuk ke KPU hanya untuk mencintai Indonesia. Kalau menjadi anggota KPU itu bagaimana susahnya ya. Dan betul. Maka setelah jalan politik saya lihat mesti diberi moralitas, lalu saya merenungi lagi. Jalan ekonomisasi, pembangunan semua, akhirnya ujung-ujungnya apa? Material, uang, kalkulasi itu. Saya ekstrakkan semuanya. Nah akhirnya karena itu mengalami yang berat. Lalu akhirnya saya lihat Indonesia ternyata yang majemuk hanya bisa ditapai dengan jalan budaya. Tadi sudah saya lihat. Dan dalam kebudayaan itu di dalamnya adalah jalan seni. Nah, kenapa seni? Seni kita, puisi, kemudian musik, pesantren, seminari, itu adalah tempat di mana kita betul-betul merawat kehidupan, memuliakan kehidupan. Coba, betapa dahsyat pertemuan setelah pandemi ini. Apa yang membuat Anda berkumpul di sini? Tadi Kang Asep mengatakan, ketemu teman lama semua. Saya juga diundang Bung Isa kemari lewat Mas Ipong Witono, karena selama pandemi saya belum ke Bandung lagi. Maka saya ke Bandung karena Anda punya kota, berbahagialah yang punya Bandung, tapi bukan lautan apinya, itu juga mungkin ya kan, bukan Toha pahlawan Bandung Selatan, tapi juga Kiara Condong, tapi juga terutama yang sore hari ini saya rasakan getarnya adalah pesantrennya. Dan tadi waktu di sana jalan seni Islami ditulis Bung Isa bagus sekali.
tidak perlu diungkapkan dengan kaligrafi. Kenapa? Karena para sufi dan terutama dua yang saya kagumi ini, dua santri ini punya pesantrennya, dan yang satu merasa diracuni dan sekarang setelah menjadi racun, ya, beliaunya juga ngajak kita saling meracuni. Dan racun itu ada apa? Racun yang menghidupi. Dan kita tahu kan dalam ilmu medik dokter itu memang semua racun, tapi racun yang menyembuhkan, yang menghidupkan. Karena itu ketika jalan seni ini, yang seni Islami tidak harus diungkapkan dengan kaligrafi, maka Anda nanti silahkan menikmati di dalamnya. Yang saya terkesan sekali adalah Kang Asep Zamzam Nurni. Saya selalu baca puisinya, maka tadi beliau juga mau ngirim karya yang paling terakhir. Itu puisinya itu sampai ke tingkat sufi betul. Dan judul dari Zaman Akhir, dan komunitas malaikat dari santri yang masih muda. Bayangan saya itu Kiai Ahmad. Saya pakai yang kata depan ya. Itu bayangan saya seperti Bung Asad ya, Kang Asad. Ternyata beliau kecil, senyum, dan sudah kemana-mana. Tapi intinya untuk saya adalah jalan seni Islami sama dengan jalan seni Katolik, sama dengan jalan semua local genius, local wisdom, semua kebijaksanaan life wisdom dari Nusantara ini. Artinya apa? Artinya kita diajak seperti sekarang ini setelah COVID untuk terus merajut, mengumpulkan energi kehidupan. Kenapa? Karena kita semuanya adalah lahir dari rahim kehidupan. Tidak ada di ruang ini yang tanpa lahir dari seorang ibu. Dan ibu dengan rahimnya melahirkan kita, itu adalah juga kita bisa menyebut dalam bahasa sufi Allah yang maha rahim. Rahim. Tapi kalau rahim itu di tangan seorang dokter jadi teknis kan? Teknis sekali itu. Uterus, vagina ya. Tapi dalam sastra maha rahim itu sendiri. Jadi semakin puisi dan semakin musik, semakin Islami dibawa pesantren untuk disuguhkan pada Anda. Satu fungsinya, dalam situasi bingung, kacau, politis, duit, dan krisis setelah pandemi ini, Anda diajak, mari kita ke dalam meditasi lagi. Maka di sana Anda akan tahu meditasi yang sampai ke tingkat abstrak, dan Anda akan tahu juga bagaimana Yai Ahmad di situ dia meneguhkan Anda sebenarnya adalah para nabi. Anda adalah nabi. Kenapa? Karena banyak persoalan pelecehan seksual dan macam-macam semuanya yang juga menodai pesantren. Tapi bukan itu. Yang paling penting adalah Anda dipanggil setelah pandemi ini, dan di ruang ini dimulai dengan kuratorial dari Bung Isa, dan kita semuanya yang Anda hadir di sini adalah mari kita menjadi bertugas sebagai nabi, pewarta kebenaran, perawat anak-anak, pemulia kehidupan dalam wilayah di mana kita bisa memberikan diri untuk Indonesia. Nah, terakhir saya mengucapkan syukur dan terima kasih karena saya merasa bukan main bertemu dengan semua, dan saya selalu waktu saya pamerkan ini posternya itu ke WA, dan bisa ditulis mau dibuka oleh Romo Muji Sutrisno. Lalu komentar mereka apa? Wah, ini sufi ya, zaman akhir ya. Apakah pandemi akan bawa ke zaman akhir ya? Lalu saya bilang, Anda membacanya terlalu negatif ya. Karena saya ngajar, apa itu membaca? Membaca adalah memaknai peristiwa, buku, pameran dengan
tafsiran makna Anda, dengan makna Anda, dan makna Anda itu berasal dari apa? Religiositas agama Anda semua masuk itu. Maka paling terakhir sekali saya mengatakan, kita di Indonesia lagi krisis. Kenapa? Seumumnya kita itu having religion, beragama. Padahal dua santri hebat kita mengajak kita untuk menjadi being religious. Jadi kalau being religious, Rusun bisa mengatakan pada Romangun, kita itu beda agama, tetapi satu keimanan. Saya dengan Anda semuanya yang Muslim, beda agama, tapi kita satu keimanan religiositas. Maka kalau kita memelihara Indonesia menjadi being religious, maka kita tidak perlu berantem. Maka kekerasan dalam politik yang sedang terjadi nanti menjelang pemilu ini sudah disiapkan di sini, di jalan Napiran ya, Naripan, saya selalu balik itu, Naripan nomor 9. Coba tadi saya sudah foto diri waktu sebelum hujan di Braga sana, karena saya sebelumnya nggak punya bayangan kalau Naripan ini di Braga, tapi saya diberitahu ini Braga pendek Pak, sono Braga panjang ya. Nah, di antara pendek dan panjang kita tetap hidup, dan kita harus melakukan hidup dengan jalan seni, dan seni itu adalah religius, dan kita being religious. Dengan ini syukur pada Allah, Deo Gracias, alhamdulillah, kita semuanya mensyukuri bisa membuka pameran yang dahsyat ini. Terima kasih, selamat sore.